Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Karisma Purnama Agustin dengan NPM 2117061013 dari Prodi Biologi Terapan. Saya di sini akan menjelaskan mengenai Housing Price Prediction Case Study pada mata kuliah Bioinformatika. Untuk yang pertama itu, bagaimana cara membuat kode untuk mengimpor library pandas, NumPy, dan juga fungsi dari linear regresi. Misal, untuk melakukan prediksi harga rumah, kita bisa melakukan import as pandas, yaitu merupakan inisiasi dari library pandas itu sendiri. Kemudian untuk import NumPy as NP, yaitu untuk inisiasi library NumPy. Nah, kemudian untuk fungsi dari regresi linear untuk memodelkan hubungan antara variabel terikat dan variabel bebas. Nah, kemudian untuk selanjutnya yaitu untuk melakukan pembacaan datasheet melalui Google Drive, kita menggunakan kode yaitu df-pd-read-csv, di mana df-pd-read-csv ini cara kita menampilkan atau memanggil library ke Google Drive, dan juga untuk tanda petik di dalam kurung merupakan nama file yang akan kita gunakan. Nah, untuk selanjutnya yaitu kita melakukan atau menemukan output data dari data yang bisa kita gunakan. Nah, untuk melakukan output data itu, kita menggunakan kode dfinfo. Mengapa kita menggunakan tutup kurung? Karena agar hasil yang diperoleh atau output yang didapatkan dalam Python itu menunjukkan garis tabel atau lebih rapi. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada dftail berfungsi untuk menampilkan 5 data terakhir. Nah, sedangkan untuk head untuk menampilkan 5 data teratas. Untuk selanjutnya yaitu ada dfshape untuk menampilkan baris dan banyak kolom pada data yang digunakan. Dan fungsi dari dfshape ini untuk mengetahui angka pasti dari data yang kita gunakan. Nah, untuk selanjutnya yaitu untuk menampilkan data dari kolom yang menjelaskan harga rumah, kita menggunakan df-pd-read-csv untuk memanggil data yang digunakan. Di sini kita hanya diminta untuk data harga rumah, sehingga di dalam kurung tersebut dituliskan price. Nah, df-head untuk menampilkan 5 data berdasarkan kode sebelumnya, yaitu df-pd-read-csv. Nah, untuk selanjutnya, untuk menampilkan harga kolom selain rumah, kita memasukkan kode yang hampir sama dengan sebelumnya. Namun, untuk kata di sini tidak hanya price saja, tetapi kolom-kolom yang kita ketahui diisikan. Kemudian ditulis df-head untuk menampilkan 5 data berdasarkan kode sebelumnya. Selanjutnya, kita diminta prediksi harga rumah. Di mana Fajar membeli sebuah rumah di kota B, kita bisa menggunakan codingan untuk regresi linear di mana berfungsi untuk memprediksi hal yang belum ada atau belum ada kriteria. Sehingga di sini kita bisa memasukkan kode prediksi harga rumah idaman Fajar dan masukkan kodenya yaitu intrek predict 3430514321. Namun, untuk mendapatkan data ini, kita harus melakukan split data, di mana data itu kita bagi menjadi data training dan data testing. Sebelum mendapatkan data testing, kita mendapatkan data training terlebih dahulu, di mana pembagian set berdasarkan data yang digunakan. Lalu, kita masukkan kode inrect predict 3430514322. Kemudian kita akan mendapatkan prediksi harga yang diprediksi untuk rumah Fajar itu sendiri. Nah, kemudian ada pengaruh antar variabel terhadap harga rumah. Kenapa saya memilih xtrend, xtest, dan xtrain? Karena ini berpengaruh, dikarenakan kita akan melakukan prediksi, dan di dalam prediksi itu kita memerlukan data training dan juga data testing, sehingga variabel berpengaruh ketika diubah menjadi 0,2 atau diubah menjadi angka lain. Nah, kemudian XY test size akan membagi data yang kita gunakan. Di dalam contoh menggunakan XY test size 0,3 berarti
kita melakukan pembagian data sebanyak 30% dari semua jumlah data. Lalu, random state ini berarti saya akan melakukan data terhadap perombakan data sebanyak 2 kali. Tujuan dari running kode pada pemrograman ini untuk melihat dan menguji hasil dari kode yang telah ditulis. Dengan menjalankan kode ini, kita dapat melihat apakah kode tersebut berfungsi seperti yang diharapkan, atau jika terjadi kesalahan, kita bisa memperbaikinya. Sekian penjelasan saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.